Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adiluhung, NPM 1921911999 dari Penjas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama, ada hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada upaya penyerhadaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalamnya menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dan melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya. Memasuki masa depan yang lebih baik, pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru serta lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran. Rasional penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output. Membutuhkan penambahan jam pelajaran di banyak negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Akhir-akhir ini ada kecenderungan dilakukan penambahan jam pelajaran. Diketahui juga bahwa perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Yang kedua ada landasan kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang diharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan teoritik memberikan dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan
pendidikan menengah nasional. Landasan yuridis mengembangkan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang selanjutnya ada landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa yang akan datang. Yang terakhir ada landasan empiris. Pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2005 sampai 2008 berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Dalam rapat paripurna DPR, momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda jiwa berwirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri sangat diperlukan untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gemblengan pada tiap jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahannya. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Yang selanjutnya ada landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga ada prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global. Ada 14 prinsip kurikulum 2013. Ke-14 prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendidikan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Yang keenam, menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang ketiga, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Yang kesembilan, mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-10, menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan. Ing ngarso sung tulodo, membangun kemampuan. Ing madio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tuturi handayani. Yang ke-11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Suasana belajar yang terakhir, suasana belajar menyenangkan dan menantang. Yang selanjutnya ada struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum. Pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang dimaksud. Teori
terdiri atas standar kompetensi. Kompetensi ini dan kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Yang selanjutnya ada Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SNP jika berpedoman ketentuan umum pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdikmas. Secara umum, SNP di Indonesia terbagi menjadi 8 standar. 8 standar tersebut antara lain standar isi, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, dan penilaian pendidik. Berikut ini penjelasan definitif 8 standar tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, standar isi adalah kriteria mengenai ruangan lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidik untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental dan serta pendidik dalam jabatan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, kerja, tempat bermain, tempat berrekreasi, serta sumber belajar lainnya. Yang keenam, standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ketujuh, standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang terakhir ada standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.